البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, masih menukilkan kesimpulan kalam-kalam Syekhul Islam dalam masalah tafsir. Qaidah wa hina idza lam tajidi tafsira fil Qur'an wala fis sunnah raja'ta fi dzalika ila aqwalis sahabah. Ketika itu, apabila engkau tidak mendapatkan tafsir di dalam Al-Quran, juga tidak mendapatkan tafsir di dalam sunnah, tafsir suatu ayat di dalam Al-Quran atau tafsir ayat di dalam suatu hadis, maka hendaknya engkau rujuk kepada ucapan para sahabat. Ini yang diajak bicara siapa? Yang diajak bicara adalah para ulama. Adapun kalau kita jelas sejak awal untuk memahami ayat, bukan hanya lihat ayat yang lain, tapi juga lihat hadis dan lihat bimbingan ulama, semuanya kita kumpulkan. Itu adalah metode yang benar, bukan hanya mencukupkan dengan kita tahu ayat ini, tergabung dengan ayat ini, selesai. Enggak, kita perlu bimbingan para ulama, bimbingan para salaf, dan seterusnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, muhimmah fa'innaha ala salasati aqsam. Karena sesungguhnya jenis tafsir, yaitu tafsir, kalau nggak salah ini tafsir apa ini? Tafsir bil mangkul kah, yang terkait dengan sanad. Karena ini Syekh Ibnu Utsaimin sekedar memotong beberapa kalam Syekhul Islam. Sementara kalam yang ini sekarang terkait dengan terkait dengan kalimat yang sebelumnya, fa innaha, kembali kemana ini? Dia itu terbagi menjadi 3 jenis. Ahaduha ma alim nasihatahu mimma biaidina, yaitu berita-berita yang kita mengetahui kesohihannya berdasarkan apa yang ada di tangan kita, yaitu berdasarkan dalil-dalil yang ada di tangan kita. Taulah kita kisah ini adalah kisah yang sahih, misalkan yang terkait dengan Bani Israel ataupun yang lain. Mimma yashhadu lahu bisidq, dari berita yang memang dipersaksikan dengan kejujuran, yaitu berita ini telah dibetulkan oleh Rasulullah SAW atau telah disaksikan itu adalah berita yang betul oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Fadzaka sahih, maka berita yang semacam itu adalah benar. Seperti masalah bahwasanya Allah punya jari, Rasulullah membenarkan itu. Berarti ucapan pendeta Yahudi itu betul, bahwasanya Allah memang punya jari, dan nanti di hari kiamat itu tanah semuanya dalam satu jari, air dalam satu jari, pokok dalam satu jari. Betul-betul jari yang sangat besar. Allah Maha Perkasa. Wasani, bentuk berita yang kedua, ma'alimna kadzibuhu bima indana mimma yukhalifuh. Berita yang kita tahu itu adalah dusta berdasarkan apa yang ada di sisi kita, yaitu wahyu yang kita miliki yang menyelisihi ucapan tadi. Seperti kisah kisah orang Yahudi, ucapan orang Yahudi bahwasanya Nabi siapa itu namanya, Nabi Yakub, beliau buta bukan karena beliau banyak menangis atas karena terpisah dari Yusuf selama puluhan tahun, tapi beliau buta karena Allah hukum beliau, karena beliau dalam sholat melirik ke kanan ke kiri. Ya, ini berita dusta, jahat sekali. Jahat, nabinya sendiri sering dihibai, nabinya sering dicela dan seterusnya. Baik, maka jelas kita tahu dengan wahyu-wahyu dari Allah bahwasanya para nabi adalah maksum, nggak mungkin semacam itu. Bahkan seandainya itu suatu kesalahan, langsung diingatkan oleh malaikat misalkan, langsung nabi itu berhenti. Nggak perlu dihukum, nabi itu langsung berhenti, sadar ini salah misalkan. Nggak perlu sampai degil sehingga perlu dihukum, itu nggak perlu. Juga perkataan orang-orang Yahudi bahwasanya Yusuf itu adalah memang keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan, orangnya baik. Bahkan dia sudah sudah sampai melepaskan seluar beliau terhadap perempuan itu, sampai kemudian ada tulisan di dinding mengatakan la taqrabu zina innaha kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka dia berhenti, kemudian dia datang lagi berbuat itu lagi. Kemudian datang tulisan yang berikutnya mengingatkan akan pengawasan Allah, maka dia lari. Kemudian setelah tulisan itu hilang, dia datang lagi. Sampai kemudian dia mau berbuat itu, muncul wajah bapaknya, langsung dia sudah nggak lagi tegang. Katanya beritanya gitu di dalam Israiliyat. Nah, kalau seperti itu nggak layak Nabi degil-degil macam itu. Ini jahatnya orang-orang Bani Israel. Nabinya digibahi seperti itu dengan berita yang dusta. Bukan gibah yang berita yang betul, tapi berita dusta. Maka kita yakin ini adalah dusta. Maka laknat untuk Allah Ta'ala memang tertimpa berulang-ulang, menimpa berulang-ulang orang Yahudi. Memang dusta yang sejahat itu memang.
Maka kalau sekarang teriak-teriak, oh kami mau ambil Baitul Maqdis, itu adalah tempat Nabi kami. Untuk apa kalian mengatakan tempat Nabi kalian? Nabi kalian sendiri nggak selamat dari cacian kalian. Mereka mengatakan, oh sumber kemenangan kami adalah di situ. Karena apa? Di bawah Baitul Maqdis itu ada apa? Ada tabut. Tabut yang dibawa dari apa? Dari warisan keluarga siapa itu? Harun. Yang nanti akan dipikul oleh malaikat lagi untuk kami mendapatkan kemenangan. Kita katakan, untuk apa kalian cari tabut Taurat? Tauratnya saja kalian rubah-rubah. Cari kotaknya untuk apa juga? Menunjukkan memang mereka tidak mencari kitab sucinya, tapi apa? Mereka cuma cari benda-benda ritualnya untuk kembali diagungkan. Bukan untuk taat kepada isinya, tapi apa? Cari benda-benda itu aja, cari berkahnya. Sementara mereka sendiri banyak berbuat syirik dan kufur kepada Allah dan juga apa? Jahat kepada nabinya. Maka untuk orang-orang yang semacam ini, bagaimana kita akan menerima berita-berita mereka sementara mereka adalah pendusta kelas berat, nggak takut kepada Allah, tidak malu kepada Nabi dan seterusnya. Maka berita-berita dari mereka, kalau dalil menunjukkan ini dusta, maka langsung kita katakan ini dusta. Kalau tidak jelas, maka kita tidak perlu menerima, karena mereka adalah kaum pendusta juga. Wasalis ma huwa maskutun an la min hadzal qabil wala min hadzal qabil. Yang ketiga adalah berita yang didiamkan, yaitu apa? Al-Quran tidak memberikan isyarat tentang masalah itu, demikian pula hadis tidak memberikan isyarat tentang masalah itu. Berarti apa? Kalau didiamkan, kita tidak mampu mengetahui bahwasanya ini adalah dari jenis yang jelas kejujurannya ataupun dari jenis yang jelas kedustaannya. Berarti apa? Fala nu'minu bihi wala nukadzibuh. Kita tidak beriman kepada berita tadi dan kita tidak mendustakannya. Seperti apa? Berita Bani Israel tentang apa? Warna apa itu namanya? Warna bulu dari anjing Ashabul Kahfi. Mereka khilaf, ada yang mengatakan merah, ada yang mengatakan merah seperti teh, ada yang mengatakan anjing hitam, ada yang mengatakan oh dia putih, ada yang mengatakan oh dia gabungan beberapa warna. Kita katakan kita nggak tahu dan nggak ada faedahnya itu. Untuk ayat yang jelas dalam Taurat saja kalian nggak taat, untuk apa pening-pening masalah warna apa itu tadi, warna anjing. Ini kebiasaan mereka. Juga pembahasan masalah dari jenis kayu apa tongkatnya Nabi Musa itu, sehingga boleh kita tiru cari jenis kayunya. Ini nggak ada faedah. Yang penting adalah apakah kalian taat pada ajaran Nabi Musa, ataukah dulu kalian yang membuat bengang Nabi Musa, itu yang penting. Bukan masalah tongkatnya, yang dicari memang intinya adalah mengagungkan benda-benda lagi. Juga seperti apa kisah-kisah Israiliyat yang masuk kepada kisah 1001 malam, tentang kisah orang yang dia mampu melewati sekian lautan, kemudian dia masuk ke sebuah gua di dalam lautan itu. Ternyata disitulah Nabi Sulaiman, dan badan beliau nggak rusak karena beliau Nabi. Disebutkan di situ ada apa? Ada cincin Sulaiman. Itulah yang hendaknya engkau cari. Jadi lagi-lagi nggak mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, tapi intinya adalah mencari benda-benda ritual tadi untuk diagungkan. Yang katanya dengan cincin itu kita nanti mampu mengetahui bahasa burung, bahasa semut, bahasa ini. Kalau semua bahasa kita dengar pening kita. Semut berapa banyak yang nanti akan borak-borak satu sama lain, burung borak-borak, malah kita yang pening kalau tahu maknanya. Nggak boleh tidur, nggak boleh daras, nggak boleh apa. Tahu-tahu ada burung teriak-teriak, ada pencuri datang, nggak jadi kita tidur lagi, karena kita tahu jadinya. Akhirnya pening. Kita bukan nabi yang mampu menghadapi segalanya dengan apa? Dengan wahyu dan ketenangan. Kita manusia yang serba kurang. Adalah hikmah dari Allah untuk kita tidak tahu yang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan wa tajuzu hikayatuhu lima taqaddam. Boleh itu diceritakan, sekitar diceritakan, bukan untuk dibenarkan. Berdasarkan apa? Dalil yang Rasulullah mengatakan haditsu an Bani Israil wala haraj. Enggak apa-apa kalian ceritakan dari Bani Israil dan tidak dosa. Dengan syarat apa? Tidak betul-betul berita yang dia itu adalah dusta. Tayyib wa ghalibu dzalika mimma la faidata fi ta'udu ila amrin dini. Dan kebanyakan berita dari jenis yang ketiga ini adalah berita yang tidak ada faedahnya untuk agama kita. Ya enggak ada faedahnya. Ketika disebutkan kata mereka bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan fakul nadribuhu bi ba'dihha, yaitu pukullah orang mati ini dengan sebagian dari bagian lembu yang disembelih itu. Mereka khilaf, apakah ekornya, ataukah kepalanya, ataukah kakinya, ataukah bagian dadanya. Mereka khilaf tentang itu. Mereka sendiri khilaf. Lalu untuk apa kita mencari faedah itu? Kalau ada daging kita makan, selesai. Nggak perlu pening-pening masalah daging jenis apa itu untuk menghidupkan orang mati. Daging untuk apa? Menghidupkan orang yang hidup biar sehat, bukan menghidupkan orang mati. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tentang pembohongan Israel Yahudi,
kisah di salib. Saya dapat satu bacaan bahwa sebelumnya Yahudi dia penganut Freemason yang mempertuhankan Dajjal. Kenapa dibunuh Yesus disalib? Karena dia percaya bahwa kalau Yesus masih hidup, dia akan melawan Dajjal. Oleh karena itu dia harus disalib dan dibunuh supaya Tuhan yang mereka agungkan itu akan selamat daripada tangan Yesus. Kalau Tuhan masih perlu diselamatkan, bukan Tuhan namanya itu. Memang ajaib mereka tuh. Bukan, itu artinya penipuan orang Yahudi kepada orang Kristen. Tapi orang Kristen tidak menerima kisah ini, padahal mereka Tuhannya sudah dibunuh. Kalau dianggap Tuhan Yesus itu Tuhannya sudah dibunuh oleh Yahudi, kenapa dia masih berbaik-baik dengan Yahudi? Orang Kristen memang tolol. Selalu seperti itu. Memang akibat kalau orang Yahudi memang mereka mengharamkan babi, mengharamkan khinzir. Sementara orang Kristen memang membolehkan itu. Jangan heran kalau banyak makan itu memang jadi bodoh agamanya itu.